kembali lagi tentang Alkitab, Pak. Kenapa di Alkitab Perjanjian Baru Tuhan itu digambarkan sangat gracious, merciful. Perjanjian Lama kok seolah-olah kesannya Tuhan itu kejam ya. Soal dikit bunuh, nggak suci dikit bunuh gitu. Nah, bisa dijelaskan, Pak? Jadi Tuhan itu punya banyak sifat ya. Dan dua sifat yang paling menonjol itu adalah keadilan di satu sisi dan kasih di satu sisi. Ya. Nah, keadilan dan kasih ini dua sifat yang penting yang nanti kalau kita pikir lebih jauh, itulah yang menyebabkan mengapa dalam Kristen ada konsep tentang juru selamat dan penebus. Itu karena konsep keadilan ini. Jadi keadilan Allah menuntut harus ada penghukuman bagi orang berdosa. Sementara kasihnya itu menuntut untuk pembebasan orang berdosa. Seandainya dia hanya menghukum orang berdosa dan orang berdosa terhukum, berarti keadilannya dinyatakan tapi kasihnya enggak. Okay. Tapi kalau dia mau supaya orang berdosa ini tidak jadi dihukum, dibebaskan, maka kasihnya jalan. Tapi keadilannya enggak jalan. Okay. Nah, maka supaya keadilan bisa jalan di mana hukuman bisa diberikan, tapi kasih juga jalan di mana orang berdosa terbebaskan, maka disitulah butuh suatu pengganti. Nah, ada orang yang berdiri mengganti orang berdosa dan menerima keadilan Allah atau hukuman itu. Jadi hukuman itu Allah terpuaskan keadilannya dengan pemberian hukuman. Tapi manusia berdosa nggak jadi dihukum karena ada penggantinya, maka kasihnya berjalan. Makanya para teolog menyebut di atas salib Kristus itu keadilan dan kasih bercium-ciuman, bertemu di sana, ya kan? Artinya keadilan dan kasih ini penting. Tapi itu tidak dinyatakan kalau dalam konteks sudut pandang wahyu. Wahyu itu adalah Allah menyatakan diri, ya. Itu wahyu itu sifatnya progresif. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya pada manusia itu tidak satu kaligus blek semua. Kita nggak sanggup. Maka dia ada progresifnya. Nah, di Perjanjian Lama dia memang kasih. Tapi yang lebih ditekankan sangat luar keadilannya. Keadilan yang menuntut hukuman bagi orang berdosa. Makanya kita melihat kesan kok Allahnya kok di Perjanjian Lama kok kejam ya? Karena yang ditekankan keadilan. Tapi begitu masuk Perjanjian Baru, yang lebih ditekankan kasihnya. Tapi dia bukannya tidak adil, dia tetap adil, tapi lebih ditekankan kasihnya. Maka orang seharusnya kalau dia baca Perjanjian Lama saja dia bisa frustrasi loh. Tapi dia baca Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama, dia bisa kurang ajar. Merasa anugerah begitu murah. Tapi kalau kita membaca secara komplit sebagai satu kesatuan, kita mendapatkan, oh, Tuhan Allah itu adil, Tuhan Allah itu kasih.